Selamat datang untuk rekan-rekan yang pada malam hari ini bisa bergabung di ibadah Live Tree. Ayo saudara-saudara silahkan menempati tempat duduknya masing-masing. Ya, puji Tuhan, saudara, shalom sekali lagi, shalom. Yuk, kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul ada di tempat ini untuk kembali beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, amin. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, Engkau yang sudah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, bukan suatu kebetulan. Engkau yang sudah menghantarkan kami untuk kami boleh sampai ke tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah Tuhan di antara kami. Saat ini Tuhan biarlah Roh-Mu sendiri yang ada di tempat ini, yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhir. Terima kasih Bapa, kami mau bersukakan Engkau Tuhan, sebab Engkau sudah sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, amin. Mari saudara kita mau mulai ibadah kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh sangat baik, amin. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, amat dahsyat, teramat dahsyat. Yesus Engkau baik Tuhan, bukti kasih-Mu, bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi sampai ke generasi, Kau tetap Tuhan menyatakan cinta-Mu. Generasi ke generasi, Kau angkat bebanku, Engkau yang angkat bebanku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat
Yesus. Sungguh baik, Sungguh baik, sangat baik, sangat baik. teramat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkaulah sumber, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang lelah kan ku lewati Engkau, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa, amin. Dia yang sanggup mengangkat hidup kita, yang membuat kita mampu melewati badai. Yuk saudara, saya rindu sekali untuk kita boleh saling berfellowship. Yuk kita makasih tahu satu sama yang lain. Katakan Tuhan Yesus Allah yang dahsyat, Tuhan Yesus Allah yang perkasa, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Katakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Lembah yang gelap kan ku lewati, Engkau besertaku Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa,
berkuasa selamanya. Allahku, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang memampukan kami untuk melewati segalanya Tuhan. Dalam setiap langkah kami, dalam kesesakan kami, melewati segala suka dan duka kami, Engkau tetap ada. Terima kasih Tuhan. Setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan Tuhan, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kejayaanku, kejayaanku, tak ada artinya
selain untukmu. hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku. Ku sembahkan dengan segenap hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Oh,
Engkau berikan pada kami. Untuk kami boleh menyembah-Mu. Untuk kami boleh menikmati akan kehadiran-Mu Tuhan. Menikmati akan pribadi-Mu Tuhan. Puaskan setiap jiwa dan roh kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh sangat baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tes. Ya, silakan duduk. Terima kasih semuanya untuk teman-teman yang udah hadir di tempat ini. Hari ini adalah ibadah yang spesial. Ibadah yang spesial saudara. Karena hari ini kita ini udah lama banget nggak kedatangan pastor yang satu ini. Kita semua udah tahu ya, Pastor Indra mungkin kayaknya sebelum COVID ya. Khotbah di tempat ini sebelum COVID dan hari ini datang spesial saudara. Ada sebuah misi untuk memenangkan jiwa-jiwa saudara. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kita adalah satu saudara dan saya percaya sebelum, jadi ceritanya gini saudara. Cerita dulu, besok itu kita mau ada persahabatan. Padel saudara, padel ya. Tapi kan nggak apa ya. Kalau Pastor Indra datang jauh-jauh ke tempat ini cuman untuk main padel dengan kita itu kayaknya nggak rohani banget gitu ya. Gitu. Jadi kita hari ini mau menerima berkat dulu ya. Berkat rohani karena kita percaya itu adalah berkat. Ada sebuah ayat seperti ini. Latihan badani itu terbatas gunanya. Benar kan? Tapi kalau kita menerima berkat yang rohani, ngejar yang ilahi, itu tidak terbatas sampai kekekalan. Amin. Siap menerima yang terbaik dari Tuhan malam ini? Saya nggak mau panjang-panjang, saya mau undang Pastor Indra Puspa dari IFGF Semarang. Oke, cek 1, 2, 3. Senang malam hari ini bisa ada di live tree kembali. Setelah melewati beberapa dekade kita nggak bisa ketemu, malam ini kita bisa bertemu. Saya awalnya diajak main padel ke Cirebon, saya bingung mau izin di kantor gimana ya. Pastor Budi, maaf saya mau ke Cirebon dalam rangka apa? Main padel, kayaknya kurang rohani gitu ya. Terus kalau staff-staff saya tanya, sekretaris saya tanya, Pastor ke Cirebon mau ngapain? Kayaknya cuma main padel, tapi Tuhan mengerti bagaimana kesulitan saya. Terus tiba-tiba saya dikasih tahu bahwa Pastor sebelum main padel khotbah dulu. Saya bilang ini jawaban doa terbaik yang Tuhan berikan buat saya malam hari ini. Supaya saya tidak merasa terlalu berdosa ke Cirebon hanya untuk sebuah olahraga. Tapi saya sangat percaya bahwa apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, dengan sebuah motivasi yang murni, itu selalu akan menjadi sesuatu yang ilahi bagi Tuhan. Makanya Kolose pasal 3:23 berkata, kerjakanlah, lakukanlah segala sesuatu, seolah-olah kamu lakukan itu buat Tuhan. Jadi termasuk main padel pun sebetulnya besok, kalau kita lakukan itu buat Tuhan, saya percaya itu punya motivasi yang murni. Saya membawa 20 orang, 10 keluarga hari ini ke gereja, hanya gara-gara main padel. Ternyata setelah pandemi ada begitu banyak keluarga muda, ada begitu banyak anak-anak muda yang sudah tidak lagi ke gereja. Mereka sangat nyaman dengan ibadah online tanpa persekutuan yang secara fisik mereka bisa bertemu. Dan hari ini mereka semua datang ke gereja kembali setelah saya main pedal bersama dengan mereka. Ternyata pedal itu sebuah olahraga yang sangat-sangat menarik. Karena untuk memulai sebuah pembicaraan jauh lebih mudah daripada kita ketemu di sebuah restoran. Kalau main bareng, di break main bareng, ngobrol, cerita, kita punya pintu masuk yang sangat besar untuk membangun komunikasi dengan mereka. Kenapa? Mulai gimana permainan tadi, kurang apa, tips apa, kayaknya mainku jelek banget hari ini.
Dan biasanya mereka akan lebih gampang untuk berkomunikasi dengan kita karena kita punya sebuah topik yang dimulai untuk sebuah pembicaraan. Dan dari situ saya mulai banyak berbicara dengan mereka. Makanya saya pindah dari satu lapangan ke lapangan yang lain, dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Terus mereka tanya, pastor masuk di grup pedal yang mana? Kayaknya saya nggak punya grup. Saya punya sebuah grup yang sebetulnya 2 grup yang tetap saya main. Sisanya saya muter main dengan begitu banyak orang. Karena saya percaya sebetulnya tujuan kita bukan main pedalnya. Tapi tujuan kita adalah bisa bertemu dengan banyak orang, membangun hubungan dengan banyak orang, supaya mereka kembali bisa dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan itu cuma alasan doang ya Fred? Oke, hari ini aku akan bicara tentang right together, gimana kita bisa berjalan bersama-sama dalam sebuah komunitas, dalam sebuah pertemanan, dalam sebuah persahabatan, supaya perjalanan kita bersama dengan orang terdekat dalam hidup kita bisa menjadi sebuah perjalanan yang panjang. Karena banyak orang bisa memulai segala sesuatu dengan baik, tapi tidak banyak orang mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Banyak orang memulai pekerjaan dengan baik, tapi mereka tidak berhasil membangun atau mengakhiri pekerjaannya dengan baik. Banyak orang memulai imannya dengan baik bersama dengan Tuhan, tapi nggak banyak orang bisa mengakhiri iman mereka dengan baik. Banyak orang memulai pelayanan dengan Tuhan dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa, antusias sekali ketika mereka memulai perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Tuhan. Tetapi nggak banyak orang bisa mengakhiri pelayanan mereka dengan sangat baik. Banyak orang memulai rumah tangga dengan sangat baik. Tapi nggak banyak orang bisa mengakhiri rumah tangga dengan sangat baik. Saya nggak tahu tahun ini dan beberapa 3 bulan terakhir ini ada begitu banyak keluarga yang mengalami masalah yang besar, masalah yang signifikan. Kita mendampingi mungkin sekitar 5 keluarga yang pengen bercerai hanya dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Kalau kita tidak bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik, saya percaya bukan itu yang Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Tuhan ingin kita bisa memulai segala sesuatu dengan baik dan kita bisa mengakhiri segala sesuatu dengan lebih baik. Oke, udah siap sama-sama hari ini untuk kita bisa belajar bareng-bareng. Saya pengen ngajak teman-teman membuka 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima sambil teman-teman membuka. Terima kasih buat Freddy, Sophie dan teman-teman dari Live Tree yang sudah mengizinkan saya untuk bisa melayani tempat ini malam ini. Dan makasih buat teman-teman FGF yang sudah menemani saya, support saya malam hari ini dengan kehadiran teman-teman. Saya nggak ngerasa sendiri FGF di ruangan ini. Oke, 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti mengasihi dirinya. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Sebuah film yang menarik yang diangkat dari kisah nyata persahabatan 3 orang yang sangat luar biasa berjudul The Pack. Film ini diangkat dari kisah nyata 3 orang yang bersahabat, mereka bertumbuh dalam sebuah lingkungan yang kurang mendukung mereka untuk bisa bersekolah. Bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik, kriminalitas yang sangat tinggi, narkoba yang sangat tinggi, dan ada begitu banyak anak-anak yang putus sekolah. Bukan hanya waktu mereka menginjak SMA, beberapa di antara mereka udah putus sekolah ketika mereka masih SMP. Sebuah lingkungan yang sebetulnya tidak menjamin anak-anak muda bisa mencapai cita-cita mereka dengan lebih baik. Nah, 3 orang ini akhirnya bertemu di bangku SMA. Dan di awal mereka ketemu, mereka memutuskan untuk membangun persahabatan di antara mereka. Dan komitmen yang mereka bangun,
kita tidak akan membiarkan satu orang pun di antara kita yang gagal dalam sekolah, sampai ketiga kita bisa menjadi seorang dokter terbaik di salah satu universitas terbaik di tempat ini, di tempat di mana mereka tinggal. Dan mulai hari itu mereka saling support, mereka saling jaga, mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Dan persahabatan mereka menjadi sebuah persahabatan yang sangat menarik sekali. Dan akhirnya kisah hidup mereka diangkat jadi sebuah film. Mereka berhasil lulus di bangku kuliah kedokteran. Dan mereka bisa menjadi 3 dokter terbaik yang pernah ada di tempat di mana mereka bertumbuh. Sehingga mereka dikenal dengan sebuah istilah The Three Doctors. 3 orang doctors yang tumbuh dalam sebuah lingkungan yang sangat minim, penuh dengan kriminalitas, tetapi persahabatan membuktikan bahwa semua cita-cita mampu dicapai dengan baik bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang terdekat dalam hidup kita. Saya pengen katakan buat teman-teman semua, tidak ada orang yang bertahan di dalam kesendiriannya. Nggak ada satu orang pun dalam hidup ini yang bisa bertahan di dalam kesendiriannya. Permasalahan terbesar yang Tuhan lihat dalam hidup manusia adalah kesendirian. Ketika Tuhan menciptakan Taman Eden, saya percaya tidak ada ciptaan Tuhan yang tidak baik. Karena dari hari pertama Tuhan ciptakan, Tuhan tutup dengan sebuah kalimat, sungguh baik. Hari kedua, hari ketiga, bahkan ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan taruh Adam di dalam Taman Eden, Tuhan mengakhiri dengan sebuah kalimat yang sangat menarik, sungguh sangat baik. Jadi artinya tidak ada di antara ciptaan Tuhan yang tidak baik. Dan Tuhan menaruh manusia pertama yang namanya Adam di dalam Taman Eden dengan sebuah skenario yang luar biasa. Bayangkan kalau Tuhan menciptakan manusia di hari pertama, Adam bingung mau makan apa. Paling makan mie yang dibuat Gidi. Sisanya nggak ada yang lain. Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 di mana ketika terang sudah ada, lautan sudah ada, buah-buahan sudah ada. Tuhan atur dengan sangat baik. Tapi Alkitab berkata beberapa waktu selang Tuhan tutup dengan sebuah kalimat, sungguh sangat baik. Kalimat yang kemudian muncul dari mulut Tuhan sendiri. Tuhan berkata demikian, tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Kenapa? Karena Tuhan tahu tidak ada orang yang bertahan hidup di dalam dunia ini dengan segala kesendiriannya. Semua orang dalam hidup ini butuh orang lain yang akan menolong mereka, mendampingi mereka, supaya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan yang terbesar dalam hidup mereka. Elia adalah seorang nabi yang hebat. Saya percaya nggak ada orang di dunia ini, makanya saya senang sekali dengan Elia. Sendirian dia berhadapan dengan 400 nabi Baal. Dan 400 orang nabi-nabi yang lain sebetulnya Alkitab menuliskan. Jadi seorang diri di puncak Gunung Karmel dia mengalahkan 800 orang. Di puncak Gunung Karmel. Seorang diri. Tapi selang beberapa waktu ketika dia diintimidasi oleh Isabel, dia melarikan diri dengan kesendiriannya. Tuhan berkata mulai hari itu, Tuhan akan memberikan seorang penolong buat dia yang namanya Elisa. Karena Tuhan tahu gak ada orang dalam hidup ini yang bisa bertahan di dalam kesendiriannya. Dan saya berpikir, saya merenungkan, kesedihan yang terbesar bukanlah hidup di dalam kekurangan dan permasalahan. Ternyata kesedihan yang paling besar dalam hidup kita adalah hidup di dalam kesendirian. Ternyata ada begitu banyak orang yang hidupnya serba kekurangan, tetapi hidupnya sangat bahagia. Ada orang mau bayar uang sekolah, susah banget. Teman-teman kalau ngelihat, maaf saya nggak bicara profesi. Tukang-tukang becak kalau kumpul dengan tukang-tukang becak. Kayaknya mereka cuma makan kucingan, makan seadanya. Tapi kalau mereka kumpul, kayaknya dunia nggak ada masalah guys. Mereka bisa tidur di atas becak dengan lebih lelap dibandingkan teman-teman yang tidur beralaskan king coil. Kenapa? Karena mereka punya orang-orang yang bersama-sama dengan mereka. 2 bulan yang lalu,
Seorang pengusaha besar di Semarang bertemu dengan saya, nyari waktu, jeda waktu. Saya di Semarang, dia keluar kota, dia keluar negeri. Saya pas keluar kota, dia di Semarang. Akhirnya kita ketemu berdua dan kita makan di satu tempat. Dia sewa satu ruangan, di mana tidak ada orang, hanya ada dia dan saya. Karena nggak mampu dia menceritakan permasalahan yang dia hadapi sendirian. Di jeda-jeda itu saya berkata sama dia, buat teman-teman pemilik perusahaan, buat teman-teman jadi pemimpin di salah satu tempat, semakin tinggi hidup kita, semakin sendiri kita. Perhatikan baik. Semakin tinggi hidup kita, semakin kita merasakan kesendirian yang panjang dalam kehidupan kita. Karena itu udah ukuran dunia. Semua orang di level karyawan, banyak nggak? Banyak. Naik supervisor, lebih sedikit. Naik manajer, lebih sedikit. Naik direksi, lebih sedikit. Naik pemimpin, cuma sendirian. Semakin tinggi hidup seseorang, semakin sendiri mereka merasakan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika dia cerita dengan saya, dia nggak kekurangan uang sedikit pun. Menurut saya uangnya sangat banyak ukuran saya. Mungkin 7 keturunan anak-anaknya hidup, dia masih sangat mapan, masih sangat nyaman. Saya tanya sama dia, kenapa kamu gak bisa menceritakan permasalahan yang kamu hadapi dengan keluargamu? Apa sih permasalahan terbesar yang kamu hadapi hari ini? Dia bilang, saya merasa sendiri ketika saya menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Perhatikan baik. Orang yang punya materi yang sangat berlimpah. Saya melihat dia dengan sangat kesedihan yang panjang. Karena kesedihan terbesar ternyata dalam hidup ini bukanlah hidup di dalam kekurangan, bukanlah hidup di dalam permasalahan, tetapi hidup di dalam kesendirian. Berapa banyak teman-teman yang pernah nonton film The Castaway? Film yang dimainkan oleh seorang aktor yang hebat di dunia ini bernama Tom Hanks. Satu kali mereka naik pesawat bareng ramai-ramai. Tiba-tiba pesawat mereka jatuh di salah satu tempat dan Tom Hanks berhasil selamat sendirian. Dan ketika dia menyampai di sebuah pulau, dia berenang sendiri sampai di pulau itu. Dia hidup sendirian di pulau itu hari pertama, hari kedua, dia nggak ngalami masalah. Dia berenang sampai di pesawat yang puing-puing pesawat yang jatuh, dia mencari perbekalan makanan, barang-barang yang bisa dia bawa. Dan akhirnya dia mulai hidup di pulau itu sendiri. Tapi dia merasa kesendirian yang panjang dalam hidupnya. Akhirnya dia ambil sebuah bola voli. Kemudian sama dia ditampilkan, ini untung dia nggak kasih nama Gidi di bola voli itu. Dia kasih nama bola voli itu Wilson. Dan mulai hari itu dia berbicara dengan Wilson. Walaupun bola voli ini nggak bisa memberikan feedback, tapi minimal dia punya objek di mana dia bisa berbicara dan mencurahkan apa yang dia sedang alami hari itu. Dan film ini tragis ketika satu kali bola voli ini hanyut dibawa oleh ombak. Dia nangis sejadi-jadinya mengejar bola voli ini, seolah-olah dia ditinggalkan oleh sahabat terdekat dalam hidupnya. Dan berhasil untuk mendapatkan bola voli ini, Tom Hanks nangis. Dia pikir bahwa itu adalah sahabat. Kenapa? Karena sepanjang di pulau itu, hanya bola voli yang bernama Wilson yang menemani dia. Pesan buat teman-teman yang lagi hamil, anaknya dikasih nama Wilson. Supaya hadirnya bisa memberikan penghiburan buat banyak orang. Siapa yang lagi hamil? Adakah yang saling lihat-lihatan satu dengan yang lain? Oh ya? Tolong kasih nama Wilson Puspa anaknya. Supaya ada embel-embel Indra Puspa yang ada di sana. Teman-teman, hari ini kita sampai atau kita baca sebuah kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan bukan hanya membangun sebuah persahabatan yang biasa, makanya saya kasih tema namanya Ride Together. Gimana kita bisa berjalan bersama-sama. Buat teman-teman yang lagi cinta pedal banget, kita boleh kasih judul namanya Pedal Together. Teman-teman yang suka running, kita kasih judul namanya Running Together. Apapun boleh, kasih judul apapun. Main badminton together, boleh juga Gaby. Ini orang yang lagi gak tetap pendiriannya. Kadang-kadang badminton, kadang-kadang pedal. Alkitab berkata orang yang bimbang hatinya gak tenang hidupnya.
Nah, Alkitab berkata Daud berhasil menang mengalahkan Goliat di tengah-tengah situasi ketika semua bangsa Israel sedang ketakutan, diintimidasi oleh Goliat. Daud maju ke tempat itu, dia berhasil memenangkan pertempuran, mengalahkan Goliat yang sangat besar. Karena karena Saul melihat akan hal itu. Hari itu juga Saul memutuskan untuk membawa Daud tinggal di rumahnya. Dan ketika Yonatan bertemu dengan Daud, Alkitab berkata berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud. Dan menariknya, Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hal pertama yang ingin saya sampaikan buat komunitas di Life Tree atau Gracia Community hari ini, right together in heart. Belajar untuk berjalan bersama-sama, tapi berlandaskan sebuah motivasi dan hati yang murni. Ketika kita membangun sebuah persahabatan, apapun bentuk persahabatan yang teman-teman bangun, komunitas yang teman-teman bangun, segala sesuatu yang dimulai dengan hati, itu pasti akan bertahan lebih lama. Dibandingkan segala sesuatu yang gak dimulai dengan hati. Kalau kita pengen jalan bareng dengan seseorang, harus dimulai dengan hati. Alkitab berkata, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Saya percaya when love fill the heart, ketika cinta itu memenuhi hati kita, penerimaan itu selalu menjadi sesuatu yang sangat mudah buat kita. Acceptance follows effortlessly. Ketika kasih itu memenuhi hati kita, penerimaan selalu bisa diikuti dengan sesuatu yang sangat mudah buat kita. Sebetulnya menurut teman-teman, siapa yang harusnya lebih iri dengan Daud? Saul atau Yonatan? Seharusnya Yonatan, bukan Saul. Apalagi ketika perempuan-perempuan itu memuji-muji Daud dan berkata bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Yang seharusnya merasa posisinya paling terancam, bukan Saul. Karena Saul pada waktu itu sudah menjadi raja. Yang harusnya posisinya paling rawan pada waktu itu, Yonatan. Karena waktu Saul meninggal, yang harusnya menjadi raja, Yonatan. Tapi menariknya, Yonatan tidak memperhatikan segala sesuatu. Dia mampu menerima Daud dengan sangat tulus hari itu. Siapa itu Daud? Daud hanya seorang gembala. Kemungkinan besar Daud tidak begitu dikasih oleh papanya Isai. Karena ketika semua anak-anak yang lain pergi berperang, Daud disuruh menggembalakan domba. Daud berkata, meskipun ayahku dan ibuku menolak aku, Tuhan menerima aku. Dan dia disuruh menggembalakan bukan banyak, 2-3 ekor kambing domba. Alkitab berkata demikian. Dan apa buktinya lagi ketika Samuel datang ke rumah Daud untuk memberkati anak-anaknya Isai. Daud adalah salah satu di antara semua keluarganya yang tidak diundang di acara itu. Semua datang, Daud tidak dipanggil. Hanya orang buangan yang biasanya bukan tidur di istana, tidur di padang belantara. Beda dengan Yonatan, anak seorang raja, tinggal di istana dengan segala kemewahannya. Tapi ketika kasih memenuhi hati Yonatan, dia mampu menerima Daud dengan sangat tulus dan dengan sangat baik. Demikian juga dengan persahabatan yang ada di antara kita. Dalam sebuah komunitas, dalam sebuah komsel, ada begitu banyak orang yang datang dengan latar belakang berbeda, pendidikan yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, jenjang karir yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa ketika kasih memenuhi hati kita, acceptance follows effortlessly. Kita mampu menerima orang lain. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan sudah menerima kita terlebih dahulu. Makanya Tuhan berkata, terimalah satu akan yang lain, sebagaimana Tuhan menerima kita dengan apa adanya. Saya percaya bahwa persahabatan yang sejati itu tidak dibangun di atas hobi. Halo? Tetapi persahabatan yang sejati itu dibangun di atas hati. Ada orang yang main pedal bareng. Ya kan? Semua lagi terpedal-pedal gak di Cirebon? Saya mau tanya nih berapa banyak yang datang yang main pedal?
Jujur dong. Berapa banyak yang doa tiap hari baca Alkitab terus gitu loh ya. Pedal bareng belum tentu berlandaskan dengan hati. Ada orang yang hanya ketemu di lapangan pedal, "Hai guys," apalagi kita reklub, ya kan? Bingung nih mau main di mana? Ya udah nyari klub yang lagi kosong, yang bisa kita masuk dan kita bisa main. Jam kita kosong jam 3 sampai jam 5 tuh muter tuh semua klub. Lihat klub mana, ada yang kosong satu, kemudian kita join. Kita nggak bisa kenal kok siapa mereka. Kemungkinan juga kita nggak ngobrol kok di lapangan. Di break pun mungkin kita nggak ngomong sama mereka. Persahabatan sejati itu nggak dibangun di atas hobi. Ada orang yang main sepeda bareng, basket bareng, tapi tetap hatinya nggak bertemu. Ada orang yang bahkan makan bareng aja, belum tentu hati mereka bisa bersatu. Persahabatan sejati itu nggak dibangun di atas hobi. Tapi bagaimana ketika hati kita mulai disentuh dalam sebuah persahabatan yang kita bangun. Saya percaya ketika hati terbuka, maka ego tidak lagi mempunyai tempat untuk tinggal. Ketika hati kita terbuka buat orang lain, maka ego itu tidak lagi mempunyai tempat untuk tinggal. Orang kalau hatinya udah terbuka, nggak ada dia lagi akan memikirkan tentang kepentingan dirinya, keinginan dirinya, plus minus yang akan dia dapat dari sebuah persahabatan yang dibangun. Kalau berpikir soal untung rugi, orang yang paling rugi dalam persahabatan itu, Yonatan sekali lagi. Tapi dia nggak merasa rugi, karena ego nggak lagi punya tempat untuk tinggal pada hari itu buat Yonatan. Perhatikan baik teman-teman. Ego hanya memikirkan keuntungan. Hati selalu memikirkan hubungan. Berapa banyak yang kecewa dengan robot. Ini gak ada yang main robot waktu itu. Gak ada ya? Gila nih orang live stream ini rohani banget ya. Gak ada ikut robot trading nih. Wah puji Tuhan. Ketika kasus robot trading terjadi, saya berdoa sama Tuhan dengan kencang. Supaya gereja kita tidak terbagi dua. Kenapa? Karena ada leader-leader di gereja yang main robot. Dan ngajak leader gereja yang lain. Salah satu leader nawarin saya. Dia bilang, "Pastor, kita pengen memberkati pastor. Kita kasih satu akun robot buat pastor dengan jumlah uang sekian. Kita minta KTP pastor dan nanti semua keuntungan buat pastor." Kira-kira tujuannya baik gak? Baik. Saya percaya dia tulus. Tapi saya bilang sama dia, kalau memang kamu pengen berkati saya, udah berkati aja saya. Nggak usah lewat robot trading. Kenapa? Kalau kamu masukin akun saya, nanti kamu akan bilang, "Pastor Rinda aja ikut aku main robot trading." Tuh. Coba. Aduh. Saya percaya tujuannya dia baik. Tapi ketika ego masih menguasai hati kita, kita selalu masih memikirkan untung rugi dari sebuah persahabatan yang kita bangun. Komunitas yang kita bangun. Waktu kita pergi makan bareng, kita mulai hitung-hitungan berapa kali kita bayar, berapa kali orang itu bayar. Kalau saya mengerti, kan saya punya teman dekat, temannya Novi juga. Namanya Hengki. Dia sama saya bestie. Kadang-kadang kalau saya keluar kota, saya nggak video call istriku, saya video callnya Hengki. Kadang-kadang istriku cemburu. Jangankan saya keluar kota, di rumah aja sebelum tidur, saya video callnya sama Hengki. Ada istriku di sampingku. Istriku bilang, "Kamu jangan-jangan pacaran sama Hengki." Itu bestie. Saya pergi sama dia, saya tahu di tempat mana saya harus bayar. Dan saya sadar diri di tempat mana saya tidak akan bayar. Kalau nongkrong di kafe yang jumlah uangnya sedikit, saya duluan bayar. Tapi kalau makan di restoran yang mahal, saya bilang sama dia, saya menghargai dan menghormatimu kakak. Silakan kamu yang bayar. Tapi saya tidak akan pernah tidak membayar sekalipun dalam hubungan yang kita bangun. Tapi kalau kita hanya memikirkan tentang ego, kita hanya memikirkan keuntungan yang kita dapat dalam sebuah persahabatan yang kita bangun. Setiap kali kita lihat seorang teman, cuannya di mana? Ada begitu banyak komunitas yang hancur, pertemanan yang hancur,
hanya gara-gara uang. Halo. Tuhan sudah mengingatkan kita, musuh terbesar Tuhan hari-hari ini bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Musuh terbesarnya Tuhan adalah mamon. Makanya dalam setiap kepersahabatan, orang selalu mencari keuntungan-keuntungan yang mereka dapat dalam setiap persahabatan yang mereka bangun. Halo? Bisa angkat tangan kanan semuanya? Pukul pundak kananmu, bilang besok kalau makan aku yang bayar, bilang sama dia. Tapi ada yang curang nih, dua suami istri di depan. Mereka siapapun bayar kan uangnya masih sama. Ya. Teman-teman, yang membuat sebuah hubungan bisa bertahan itu bukanlah kesempurnaan. Tapi yang membuat sebuah hubungan bisa bertahan itu adalah ketulusan hati. Enggak ada hubungan yang sempurna di dunia ini, enggak ada. Enggak ada hubungan suami istri yang sempurna. Freddy, Sophie udah menikah berapa tahun? 17 tahun. Masih ada konflik nggak kadang-kadang? Biasanya suaminya bilang tidak, istrinya bilang iya. Jarang. Masih beda pendapat nggak? Nggak ada. Oke, udah 17 tahun. Masih nggak sempurna pernikahannya. Gidi sama Novi udah berapa? Lucky, yang ini Lucky, yang ini, yang satu Gidi yang mana ya? Besok musuhan sama saya kan? Sama kamu. Oh. Besok sama kita ya. Kita memulai persahabatan dengan baik, mengakhirinya dengan tidak baik besok. Lucky udah berapa tahun menikah sama Novi? Hati-hati jawabnya bro. Jawabanmu menentukan tidurmu malam ini. Masih banyak kamar ya? Oh, mau bisa kamar berapa lama? 14 atau 15? 14 menuju 15. Istri mempercepat, suami memperlama sebuah pernikahan. Masih sering konflik gak dalam pernikahan? Kadang-kadang masih marah gak kadang-kadang sama Lucky? Kadang-kadang masih sering marah gak sama istri? Serius? Kalau aku selalu bilang, enggak, aku gak pernah marah, sayang, aman. Dia bilang marah gak apa-apa? Oke. Aku selalu bilang, kamu kok marah? Aku bilang, aku gak marah sayang. Memang nadaku begini, aku bilang sama dia. Gak marah. Intonasinya aja tinggi. Udah berapa tahun menikah? Wow. 27 tahun menikah. Masih kadang-kadang selisih pendapat gak sih? Sering ya? Makasih loh buat kejujurannya. Saya jawab di sini terlalu rohani. Kadang-kadang saya pengen duniawi sedikit yang sebelah kanan. Ini wajah surgawi, ini wajah duniawi memang kelihatan. Masih sering? Sering Pak? Abis marahan gak tadi siang? Enggak ya? Serius gak marahan? Aku percaya Haris sama Jesse lagi marahan. Makanya satu duduk belakang, satu duduk depan. Kelihatan kalau lagi ibadah siapa yang marah. Gak ada hubungan dalam hidup ini yang sempurna. Gak ada hubungan yang sempurna sepanjang kita menjalani hidup. Karena bagaimana mungkin dua orang yang tidak sempurna bisa membangun sebuah hubungan yang sempurna. Saya gak sempurna, istriku gak sempurna. Bagaimana mungkin kami yang gak sempurna ini bisa menjalani sebuah pernikahan yang sempurna? Gak. Gaby gak sempurna, Odi gak sempurna. Besti kan? Benar apa benar? Gak ngaku besti, tidur di luar salah satu. Pulang naik Grab. Bangun persahabatan 15 tahun, 16 tahun, kita gak sempurna. Teman kita gak sempurna. Bagaimana mungkin dua orang yang gak sempurna bisa membangun sebuah persahabatan yang sempurna? Sebuah persahabatan hanya bisa dibangun bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan ketulusan hati ketika kita menjalaninya. Makanya saya selalu berkata bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna atau hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa. Kedewasaan sebuah hubungan selalu ditandai dengan sebuah kata yang namanya acceptance. Belajar untuk menerima seseorang sebagaimana Kristus
sudah menerima kita terlebih dahulu. Nggak ada hubungan yang sempurna. Yang ada hanyalah hubungan yang dewasa, dan kedewasaan itu yang membuat kita bisa membangunnya dengan sebuah ketulusan hati satu dengan yang lain. Yonatan mengasihi Daud dengan hati yang tulus, sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan terlihat sampai akhir dari cerita persahabatan mereka, mereka masih membangun persahabatan yang sama. Ketika Daud akan dibunuh, diburu oleh papanya, Yonatan menyelamatkan Daud. Dan satu kali Yonatan membangun ikatan dengan Daud, sampai satu kali Yonatan meninggal, Daud masih ingat dengan anaknya Yonatan yang namanya Mephiboset. Dibawa untuk kembali tinggal di istana oleh Daud. Kenapa? Karena mereka tahu di antara mereka ada sebuah hubungan yang baik di antara mereka. Daud mengulang ceritanya dengan Mephiboset, anaknya Yonatan. Daud mengajak untuk tinggal di istana. Kenapa Daud nggak takut? Karena dia tahu, dulu Yonatan tidak takut untuk menerima dia. Dan kali ini pun dia memutuskan untuk mengangkat Mephiboset tinggal di istana bersama-sama dengan dia. Saya percaya ketika hati kita bersatu, maka perjalanan iman kita akan menjadi sebuah perjalanan yang kuat ketika kita mengakhiri perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk ride together in covenant. Belajar berjalan bersama-sama dalam sebuah perjanjian. Saya sangat senang dengan kata ini, covenant. Yonatan berpadu jiwanya dengan Daud dan mereka memutuskan untuk mengikat perjanjian. Mereka bukan hanya menjalaninya dengan sebuah hubungan, tetapi mereka memutuskan untuk mengikat sebuah covenant, perjanjian. Covenant ini adalah kata yang sama yang dipakai untuk pernikahan. Yonatan membangun covenant dengan Daud, sama halnya kita memutuskan membangun covenant dengan pasangan kita. Artinya sekali kita mengikat perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak akan mudah untuk dibatalkan. Meskipun kita kecewa, meskipun kita marah, kita saling sikut satu dengan yang lain, saling mengecewakan satu dengan yang lain. Tapi sebuah covenant tidak akan pernah bisa putus. Karena perjanjian selalu membuat hubungan bisa bertahan di tengah musim yang penuh dengan tekanan. Perjanjian itu selalu membuat hubungan itu bisa bertahan di tengah musim yang penuh dengan tekanan. Pernikahan kami juga bukan pernikahan yang sempurna. Ada banyak hal yang saya kecewakan dia mengecewakan saya di awal-awal pernikahan kita. Kita mengalami pernikahan yang seperti roller coaster di awal pernikahan. Orang 5 tahun pertama pernikahan itu kayak bulan madu. Saya merasakan gak ada madunya, bulan-bulanan 5 tahun pernikahan. Kita tumbuh dalam budaya yang sangat berbeda, dalam keluarga yang sangat berbeda, satu dengan yang lain. Kita ketemu di sekolah Alkitab, rohani sekali guys. Dan kita ketemunya dalam doa puasa. Doa puasa Esther 3 hari 3 malam. Waktu saya lihat dia, saya lihat tiang api di atas kepalanya. Saya tahu bahwa dia adalah pasangan yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Dan kita pacaran jarak jauh berdasarkan hati yang kita udah tetapkan bersama. Kemudian kita menikah. Tanpa pernah tahu kebiasaan masing-masing, kehidupan masing-masing. Setahun pertama pernikahan kita babak belur. Tapi apa yang membuat kita bertahan? Perjanjian yang kita bangun di hari pernikahan kita. Aku akan mengasihimu dalam keadaan suka duka, sakit sehat, kaya miskin, sampai maut yang memisahkan kita. Itu covenant yang kita bangun. Seharusnya dalam sebuah komunitas kita bukan hanya sekedar membangun relationship, tapi kita membangun sebuah covenant. Kita percaya bahwa komunitas ini bukan hanya sekedar komunitas, tapi sebuah keluarga yang Tuhan kasih buat kita. Saya melihat Lucky, Gidi, Freddy, dari sebelum pandemi sampai sekarang kalian tetap ada di tempat ini. Bersama-sama. Kenapa? Covenant yang dibangun bersama-sama. Covenant itu selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah hubungan yang kita bangun. Saya percaya bahwa permasalahan itu adalah ujian. Apakah sebuah hubungan itu akan naik
atau turun nilai. Permasalahan itu selalu menjadi ujian. Apakah sebuah hubungan itu naik kualitasnya atau turun kualitasnya? Aku salah slide nih kayaknya. Boleh dikeluarin Amsal dulu, Amsal 12 ayat 17. 2 slide setelah ini. Iya. Alkitab bilang gini, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesesakan. Aku senang sekali ayat ini. Ayat ini dimulai demikian, seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Tapi ingat, kapan seorang sahabat itu bisa menjadi saudara? Kesesakan. Kesesakan, permasalahan yang dihadapi di antara kita, itu selalu menentukan persahabatan kita ini. Yang di sini. Ini kan persahabatan nih. Ketika ada masalah yang menekan, kualitasnya naik jadi saudara, atau turun jadi musuh. Masalah yang menentukannya. Ada begitu banyak orang mulai sahabat dengan baik. Ketika ada masalah, gak lagi jadi sahabat. Jadi musuh. Kita punya beberapa teman dekat. Waduh, dekat banget. Saking dekatnya mulai bisnis bareng. Makanya hati-hati banget guys. Udah deket banget, you and me bestie. Widih. Karena kita bestie, yuk kita bisnis bareng. Udah bisnis bareng, ada masalah dengan bisnis mereka. Apa yang terjadi? Sahabat ini tidak mampu disikapi dengan baik jadi saudara. Turun kualitasnya. Jadi musuh. Sekarang kalau ketemu, nggak ngomongan. Tapi senangnya mereka masih di gereja yang sama. Cuma satu ibadah pagi, satu ibadah 2. Kalau yang satu ibadah 2, dia memutuskan ibadah ketiga. Gak mau datang ibadah. Dia udah datang mobil nih. Mau parkir. Lihat mobil orang yang dia gak suka ada. Dia muter lagi nongkrong di kafe 1,5 jam. Setelah ibadah itu selesai, baru dia masuk lagi mobilnya untuk ikut ibadah yang kedua. Kalau dia datang ibadah kedua, orang yang dia gak suka ada di ibadah kedua, dia akan ke kafe lagi. Untungnya yang satu gak pernah datang ibadah ketiga. Kenapa? Kalau datang ibadah ketiga, dia nggak mungkin mundur ke ibadah kedua. Dia akan apa ibadah di kafe atau nggak ibadah sekalian. Permasalahan itu selalu menentukan kualitas dari hubungan yang kita bangun hari-hari ini. Mau naik kualitasnya atau turun kualitasnya, tergantung bagaimana kita menyikapi permasalahan yang terjadi. Stand tall means stay faithful even when situation change. Berdiri teguh, berjalan bersama-sama. Itu artinya tetap belajar setia. Meskipun sebuah situasi itu sedang berubah. Perhatikan baik, covenant is not about playing together. Covenant about staying together. Covenant itu nggak bicara tentang main bareng. Tapi covenant itu berbicara tentang staying together. Gimana kita jalan bareng-bareng. Saya percaya Life Tree bukan komunitas yang sempurna juga. Tapi covenant yang membuat kita tetap stay hari ini. Ada banyak hal yang kecewa. Gereja, tempat di mana saya layani, bukan gereja yang sempurna. Percayalah teman-teman, gak ada komunitas yang sempurna. Gak ada gereja yang sempurna. Kalau teman-teman ngerasa gereja itu lebih baik dan lebih sempurna di tempat itu, please jangan masuk. Kenapa? Hadirnya teman-teman membuat yang di sana jadi nggak sempurna. Percayalah. Oke? Mau keluar dari Life Tree nih. Wah nggak jengkel nih. Kayaknya kok Freddy jarang doa sekarang main pedal terus. Pagi lapangan pedal, siang lapangan pedal, malam lapangan pedal. Yang diposting sekarang nggak ayat. Kemarin aku posting di Instagram aku lagi teriak main pedal. Wazah gitu tuh. Mereka bilang, pastor gak rohani sekarang. Teriakannya di lapangan pedal bukan puji Tuhan. Famos sekarang teriaknya kan. Gak rohani kayaknya teriakannya. Terus ketemu komunitas yang lebih sempurna. Please jangan masuk. Hadirmu buat sana gak sempurna. Gak ada. Covenant is not about playing together. But staying together. Gimana kita memutuskan tetap tinggal di tempat itu? Meskipun segala sesuatu berubah. Mengecewakan, disakiti.
Kesetiaan kita justru diuji di tengah-tengah situasi yang tidak baik dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, dalam sebuah keluarga, apapun yang terjadi di antara kita. Relationship without covenant ends at play. Sebuah hubungan tanpa covenant itu hanya main. Kalau lagi makan kumpul, ya guys. Pedal bareng rame pasti. Makanya kalau komsel makan-makan selalu lebih rame. Daripada komsel, mission trip yuk ke sana. Aduh sibuk nih, kerjaan banyak, anak gak ada yang ngurus tuh. Selalu gitu kan. Kan Ibu Nani kan senang mission trip, aku dengar ya kan. Ke Kalimantan yuk guys, komselnya live trip. Gak bisa, anak sekolah. Yuk kita tour ke Bandung, yuk rame tuh main tuh. Kak, relationship without covenant and at play. Main bareng, makan bareng, pergi bareng, nonton bareng, aja kayak gitu. But covenant make us stay. Apapun yang terjadi, kita tetap akan memutuskan tinggal di tempat di mana yang udah memberikan kehidupan, kerohanian dalam hidup kita. Covenant make us stay sampai hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga. Waktu saya sepertinya udah gak lewat 7 menit. Right together in sacrifice. Orang kalau mau jalan bareng-bareng, semua harus diisi dengan pengorbanan. Dimulai dengan kasih, dengan hati. Diisi dengan covenant. Dilakukan dengan pengorbanan. Right together in sacrifice. Aku sangat senang dengan bagian ini. Alkitab berkata setelah mereka memutuskan membangun covenant di antara mereka, Yonatan memutuskan untuk menanggalkan jubahnya. Diberikan kepada Daud. Dia menanggalkan pedangnya. Dia berikan kepada Daud. Teman-teman, hari ini jangan kita berpikir melepaskan jubah kayak kasih jaket. Enggak. Zaman itu jubah itu lambang identitas. Zaman itu jubah itu lambang kebesaran. Yang menentukan dia anak raja itu dari jubahnya. Makanya Alkitab berkata setiap raja itu punya punca jubah. Yang menentukan bahwa dia raja. Makanya waktu Daud akan membunuh Saul, dia mengambil punca jubah. Lambang kerajaan itu. Dia nggak mau membunuh. Kenapa? Karena dia takut hatinya berdebar. Dia potong punca jubah. Yang menandakan bahwa itu benar-benar milik Saul. Waktu dilihat. Sama halnya, Yonatan punya jubah khusus karena dia anak raja. Sama Yonatan, dia berikan kepada Daud. Ikat pinggangnya, dia berikan kepada Daud. Pedangnya, semua yang ada dalam hidupnya, dia berikan kepada Daud. Dia menanggalkan segala sesuatu dalam hidupnya. Egonya, kebesarannya, posisinya, dia lepaskan semuanya. Pengorbanan yang terbesar. Bukan memberikan uang, tapi memberikan identitas diri kepada orang lain. Dia menanggalkan semuanya, dan dia berikan kepada Daud. Dia mengorbankan segalanya. Nggak ada persahabatan. Setuju? Nggak ada persahabatan yang nggak butuh pengorbanan. Kita kadang-kadang harus berkorban waktu, kita kadang-kadang harus berkorban tenaga, kita kadang-kadang harus berkorban pemikiran, atau segalanya. Saya percaya bahwa sacrifice is the highest language of relationship. Pengorbanan itu adalah bahasa tertinggi dalam sebuah hubungan. Tahun lalu sahabat saya, bestie saya ini Hengki, mamanya meninggal. Semua dalam keadaan baik. Mamanya akhirnya ke gereja, papanya akhirnya ke gereja, ibadah bareng mereka. Bareng sama kita, kadang-kadang di gereja di mana kita layani, karena saya sering ketemu dengan keluarga mereka. Setiap acara ketemu, kita doakan, kita deketin papa mamanya. Kadang-kadang mereka ke gereja dan kita sangat dekat sama Cacai dan yang lainnya. Satu kali Ira memutuskan untuk general check up atau kontrol dokter di Pineng. Mamanya pengen ikut untuk main ke Pineng, bukan pengen berobat. Pengen main ke Pineng, nemeni istrinya. Main, makan bareng. Udah sampai di Pineng, mamanya bilang, mumpung mama di Pineng, mama pengen check up deh. Dan waktu check up didapati bahwa jantungnya gak sehat. Dokter memutuskan untuk bypass.
Dan waktu bypass operasinya gagal karena jaringan di sininya rapuh, dijahit pecah. Hengki telepon saya kalau nggak salah itu hari Senin sayangnya. Aku pulang dari kelas jam 9 malam. Hengki telepon, dia bilang, bro bantu doa. Siang dia udah telepon, bro bantu doa kenapa mami harus di bypass. Oke kita doa bareng. Kemudian jam 9 dia nangis nelpon saya, dia bilang bro kayaknya mami agak kritis. Sambungan operasinya sepertinya gagal. Mami pendarahan terus, tapi ini mami udah berhasil disambung dan mami direskan. Sepanjang malam saya gelisah sekali. Berangkat, enggak. Teman-teman bayangkan beli tiket pagi, malam mau berangkat. Itu kan mahal sekali. Ini pendeta bukan konglomerat. Saya bilang sama istriku, kita berangkat gak saya? Karena Kamis, kalau gak salah. Iya, Kamis atau Rabu, Kamis deh. Aku harus sampai di Bali, karena Jumat ada pemberkatan nikah di Bali. Aku udah beli tiket dari Semarang ke Bali. Hari Kamis, Jumat pemberkatan nikahnya. Istriku udah tahu, karena ini teman dekatku. Dia bilang, udahlah berangkat. Kamu berangkat sendiri aja. Dia. Kamu gak mau berangkat? Enggak, ya udah daripada tiket dua-dua hangus ke Bali, mending kamu yang berangkat, nanti aku nyusul kamu ke Bali. Kamu dari Pineng langsung ke Bali aja. Dia. Oke. Tapi baru habis ngomong, tiba-tiba dia bilang, berarti aku terbang sendiri. Enggak, ada Tuhan bersama kamu, aku bilang. Iya, dan penumpang yang lain. Aku bilang iya, kayaknya gak jadi. Aku ikut kamu aja deh bilang sama aku. Akhirnya aku telepon teman yang ngurusin tiket perjalananku biasanya. Aku telepon kayaknya aku butuh tiket besok terbang ke Pineng, ada nggak? Dia nyari, dia bilang masih ada 2 seat pastor pas. Ya udah kita terbang. Hatiku pengen banget berangkat malam itu. Akhirnya jam 11 malam aku beli tiket untuk ke Pineng. Aku bangun jam 6 pagi. Hengki nelpon. Mamanya udah meninggal. Kalau nggak salah jam 5. Aku kaget. Dibangun lewat telepon. Main jalan-jalan. Meninggal. Aku terbang nyampe ke Pineng. Macet. Akhirnya aku nyampe ke hotel 7:30. Di lobi hotel nih. Aku nyampe, dia nggak peduli, dia lepasin barangnya, dia peluk aku, nangis sekencang-kencangnya di lobi hotel. Dia udah nggak peduli dengan orang. Aku nggak ngapa-ngapain di Pineng guys. Aku cuma ada buat dia, nemeni dia. Sampai jenazahnya diterbangkan ke Semarang, kemudian baru aku terbang ke Bali. Pulang dari Bali harusnya aku ada retreat, kalau nggak salah aku batalin retreatku. Karena ini teman dekatku yang mamanya meninggal. Dan habis acara pemakaman mamanya sepanjang 3 hari aku yang khotbah. Habis mamanya dikubur, baru aku terbang langsung ke Batam. Aku gak melakukan apapun. Aku cuma hadir buat dia di masa-masa itu. Tapi bagi dia hadirku seperti sebuah pengorbanan yang aku berikan buat dia di tengah-tengah kesusahan yang dia alami. Nggak ada sebuah relationship yang kita nggak keluarin uang. Salah satu leader kita mamanya sakit di Pineng, aku terbang ke Pineng. Karena mamanya kena CA. Aku nemeni mereka 1 malam doang di Pineng. Terus besoknya aku balik karena aku harus pelayanan di Gilgal. Aku pulang. Langsung ke Jakarta. Nggak ada relationship yang nggak butuh pengorbanan. Setuju nggak? Pernah nggak ditelepon teman jam 2 malam kan lagi berantem? Pernah nggak? Kalau belum nanti malam tak telepon ya. Biar merasakan gitu loh ya. Sacrifice is the highest language of relationship. Selalu ada nilai yang kita taruh di situ. Karena Alkitab berkata demikian, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau mau ada hati kita di dalam relationship kita, taruh harta terbesar yang kamu punya di situ. Supaya kamu tahu ada harga yang mahal dalam sebuah hubungan yang kamu bangun. Pengorbanan selalu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hanya sekedar pemberian. Kalau kita hanya memberi sesuatu, orang di lampu merah juga kita kasih ya kan. Manusia silver juga kita kasih. Di Cirebon ada manusia silver. Kemarin appreciation night, istriku jadi manusia silver.
Aku jadi Tugu Muda. Sungguh keterlaluan jemaat FGF Semarang memang. Pengorbanan selalu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hanya sekedar pemberian. Relationship without covenant. Ini kayaknya slideku salah nih. Teman-teman. Right together mean lifting each other up, not tearing each other down. Right together itu artinya membawa semua orang itu naik bersama-sama. Bukan mengizinkan orang lain untuk turun bersama-sama. Aku tutup sharingku hari ini sebelum aku serahkan sama kakak suhu, kakak Freddy. Hubungan kita harus dimulai dengan baik, Kak. Tolong pengorbanan ada di antara kita. Tolong Live 3 harus ngalah besok. Aku udah berkorban dari Semarang loh ya, guys. Hanya untuk main besok. Dan terima kasih aku dikasih kesempatan bicara hari ini. Dan aku minta hari ini tolong ngalah Lucky besok sama Novi. Musuhan sama pendeta. Nyemes berdosa. Ingat besok ya. Nyemesin pendeta dosa. Alkitab berkata jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nipu pendeta apalagi dosa. Udahlah ngalah aja guys yang musuhan sama aku. Aku udah berkorban nih perjalanan nih. Besok kalau masih disemes keterlaluan. Dua orang yang bersahabat baik namanya J.K. Robinson dan P. Wiris. Mereka adalah dua sahabat baik yang membangun persahabatan mereka di dalam Liga Football Amerika. Mereka bermain di liga ini ketika Amerika mengalami krisis identitas yang sangat tinggi. Di mana semua orang-orang kulit hitam itu diludahi, dikasih ejekan yang rendah dalam semua permainan. Dan Jackie Robinson adalah satu-satu orang pemain football kulit hitam. Satu-satunya kulit hitam hari itu. Di tengah rasis yang sangat tinggi di Amerika. Dan satu kali Jackie Robinson masuk ke gelanggang. Semua orang kulit putih di seluruh stadion itu melecehkan dia dengan kata-katanya. Keluar kamu, gak layak main di sini. Beberapa di antara mereka lempar botol, lempar sampah ke lapangan. Ngece Jackie Robinson. Tapi ketika seluruh stadion meneriaki kata-kata kasar kepada Jackie Robinson, sahabatnya P. Wiris, orang kulit putih, itu masuk di tengah-tengah lapangan. Kemudian dia rangkul sahabatnya Jackie Robinson. Dipeluk sama dia. Terus dia lihat semua orang di stadion itu. Diputerin dia terus sambil meluk sahabatnya. Seolah-olah dia bilang, this is my friends. Kamu mau apa? This is my friends. That's relationship yang kita bangun. Aku berharap hari ini itu yang terjadi di Live 3. Kita tetap bisa ride together in heart, bukan di pedal. Ride together with covenant. Dan kita isi dengan sebuah pengorbanan. Hanya itu yang bisa aku sampaikan hari ini buat teman-teman Live 3. Dan aku bisa berharap kita memulai segala sesuatu dengan baik. Dan kita juga bisa mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Hari ini kami datang sama Tuhan. Biarkan firman Tuhan mengisi setiap hati kami. Kalau Kristus sudah menerima kami dengan apa adanya, kami pun belajar menerima orang lain dengan apa adanya. Tuhan sudah menanggalkan segala kebesaran-Mu buat kami. Tuhan pun menuntut kami menanggalkan segala kebesaran kami buat orang lain. Beri kami hati yang seperti Tuhan, yang mampu menerima orang lain, sebagaimana Tuhan menerima kami. Dalam setiap hubungan yang kami bangun, biarkan kami taruh hati kami di tempat itu. Hati yang tidak mudah terluka, hati yang tidak pernah kecewa. Dan kami akan jalani hubungan kami dengan komunitas kami, dengan Live 3, dengan Gracia, with covenant. Sebagaimana Tuhan mengikat janji-Mu dengan kami, kami pun akan mengikat hubungan kami dengan orang lain, dengan sahabat kami, anggota komsel kami, komunitas kami, dengan covenant.
Kami tidak akan pernah meninggalkan tempat ini. Kami tidak akan pernah meninggalkan komunitas kami di tengah permasalahan yang sedang dihadapi. Karena untuk itulah kami ada di tempat ini, hadir di tengah-tengah kesedihan, permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ajar kami setia sama seperti Kristus sudah setia kepada kami. Dan dalam hal apapun, biarkan kami belajar memberikan pengorbanan yang terbaik. Sebagaimana Kristus sudah berkorban buat setiap kami. Kami pun akan berkorban buat orang lain. Mungkin tenaga, pemikiran, pelukan, hadirnya kami dalam hidup mereka. Kami bersyukur berkati Life Tree, berkati Freddy, berkati Sophie, dan semua teman-teman leadership di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Thank you. Kita salaman dulu sebelum pukul-pukulan. Oke, bersyukur banget hari ini Pastor bisa kasih berkat buat kita semua. Untuk menutup pertemuan ini saya mau ngasih pengumuman. Besok kita akan ada lomba persahabatan pedal di lapangan Jalan Sutomo ya, deket sini kok ya. Jalan Sutomo itu kan ada Cafe Meraki kalau buat yang belum tahu. Nah, di Meraki itu depannya persis ada lapangan pedal namanya On Point. Kita akan mulai pertandingan persahabatan ini ya. Jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ya. Ini judulnya persahabatan ya, Pastor. Jadi kita memulainya bersama Tuhan, kita akan mengakhirinya juga dengan bersama Tuhan. Ya, kita akan itu. Jadi welcome siapapun yang mau datang besok untuk mendukung ya. Boleh datang jam 5 sampai jam 7. Terus yang kedua pengumumannya adalah nanti tanggal 11 Desember saya undang akan anak-anak AFGF juga ya. Untuk datang bareng-bareng kita tanggal 11 Desember tuh mau ngadain acara Natalan gereja-gereja se-Cirebon gitu. Nanti undangan resminya pasti akan dikirim sama PGIS atau apa ya? PGPI ya yang ngadain. Oke, nanti pasti undangan resminya ada, cuma nanti akan diadakannya di Gracia lantai 2. Nanti kalau masih ada di Cirebon, belum pesiar kemana-mana. Kalau Desember biasanya anak sekolah udah pada kabur ya. Kalau ada yang belum kabur, masih di Sion, masih di Cirebon, boleh datang ke tempat ini tanggal 11. Nanti undangan resminya pasti akan dikirim. Oke, saya ingat ada satu lagu lama ya, yang judulnya Yang Jadikan Kami Sehati. Ya, kita tutup dengan lagu ini nanti, tapi abis kita tutup, kita ada makan bersama ya. Ini pesta persahabatan sebelum besok bertanding ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Jadikan kami satu. Satukan kami. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Saya minta kita nyanyi dari pertama, kita gandeng orang sebelah kita. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati, sepikir,
rahmat-Mu. Jadikan, sekali lagi katakan, jadikan kami satu Tuhan. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk Pastor Indra beserta tim yang sudah datang melayani di tempat ini. Kami tahu bahwa kerajaan-Mu ditegakkan di tengah-tengah kota kami. Dengan kami melayani Engkau, baik di gereja, baik di lapangan pedal, dimanapun kami melakukan apapun, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Ini bukan untuk kami, bukan untuk ego kami, tapi ini semuanya kami mau untuk membawa kerajaan-Mu ditegakkan di kota ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam yang indah ini. Kau berkati untuk pertandingan besok, kami tahu itu adalah pertandingan persahabatan, menyatukan akan gereja-gereja Tuhan. Dan kami percaya hanya nama-Mu yang dipermuliakan, semua dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Terima kasih Engkau berkati jalannya acara besok. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang jatuh, tidak ada yang kecelakaan. Semuanya penuh dengan damai sejahtera dari awal sampai akhir. Semua berjalan dengan baik karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan fellowship satu dengan yang lain. Kami akan makan. Kau kuduskan setiap makanan minuman menjadikan kekuatan dan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.